Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami, tepatnya teman-teman saya, akan menganalisis kesalahan pada skripsi. Ada 3 pokok pembahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama, kesalahan pada ejaan. Yang kedua, kesalahan pada penulisan kalimat. Dan yang ketiga, kesalahan pada penulisan paragraf. Penasaran? Mari kita simak penjelasan berikut. Ejaan. Dalam ejaan terdapat 4 pembahasan. Yang pertama definisi, yang kedua penulisan huruf, yang ketiga penggunaan kata, dan yang terakhir penggunaan tanda baca. Yang pertama definisi. Ejaan merupakan suatu aturan yang diterapkan dalam penulisan huruf, kata, unsur serapan, serta tanda baca. Dalam penulisan karya tulis berbahasa Indonesia, pedoman ejaan mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai landasan pembakuan tata bahasa, pembakuan kosakata dan peristilahan, serta sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain dalam bahasa Indonesia. Yang kedua adalah penulisan huruf. Terdapat 2 pembahasan, yaitu huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam awal kalimat, huruf pertama dalam tanda petik, huruf pertama dalam ungkapan yang berkaitan dengan ketuhanan dan keagamaan, huruf pertama nama, gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, unsur jabatan dan pangkat yang diikuti oleh nama orang, huruf pertama unsur-unsur nama orang, huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa, huruf pertama tahun, bulan, hari, hari besar, dan peristiwa bersejarah, huruf pertama nama geografis yang menjadi unsur nama diri, huruf pertama nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi, kecuali kata seperti dan, dalam penulisan judul, kecuali penulisan di, ke, dari, dan yang, unsur singkatan gelar dan pangkat, huruf pertama sapaan dan keakraban seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan sebagainya dalam penyapaan, dan yang terakhir, huruf pertama kata ganti Anda. Dalam skripsi terdapat contoh penulisan huruf kapital yang salah, yaitu Alma Mater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Seharusnya penulisan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menggunakan huruf kapital karena merupakan nama sebuah universitas. Selanjutnya adalah huruf miring. Untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam sebuah tulisan, menegaskan atau mengkhususkan bagian tertentu, dan menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Dalam skripsi terdapat penulisan huruf miring yang salah, yaitu istilah toleransi adalah istilah modern. Toleransi seharusnya menggunakan huruf miring karena merupakan ungkapan asing. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata ada 3, yaitu yang pertama pemenggalan kata dasar. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Jika di tengah kata ada huruf konsonan di antara 2 buah huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Yang kedua, pemenggalan kata berimbuhan. Pada kata yang berimbuhan, akhiran dan awalan dapat dipenggal pada pergantian baris. Terdapat pengecualian, yaitu akhiran i tidak dapat dipenggal. Yang ketiga yaitu pemenggalan kata yang terdiri dari 2 unsur atau lebih, yaitu pemenggalan dapat dilakukan di antara unsur-unsur itu atau pada unsur gabungan tersebut sesuai dengan kaidah pada nomor 1. Yang kedua yaitu turunan. Imbuhan atau awalan sisipan akhiran ditulis serangkai dengan kata dasarnya, khusus untuk kata berawalan KTSP. Untuk imbuhan awalannya meluruh, misalkan menerjemahkan, bukan menterjemahkan. Jika bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya adalah huruf kapital, di antara kedua unsur itu harus dituliskan tanda hubung. Selanjutnya yaitu pengulangan atau bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Selanjutnya yaitu gabungan. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus unsur-unsurnya ditulis terpisah. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung. Selanjutnya yaitu kata ganti kepemilikan. Kata ganti ku, kau, mu, dannya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku dan mu, dannya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya.
Selanjutnya yaitu kata depan di ke dan dari, yaitu ditulis terpisah dari kata yang akan diikutinya. Kata si dan sang yaitu juga ditulis terpisah dari kata yang akan diikutinya. Partikel lah, kah, tah itu ditulis digabung dengan kata yang akan diikutinya. Partikel pun dan per yaitu ditulis terpisah dari kata yang akan diikutinya. Selanjutnya yaitu singkatan. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Selanjutnya yaitu akronim. Yang pertama, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Kemudian, singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumentasi resmi yang terdiri atas huruf awal kata, ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti oleh tanda titik. Selanjutnya, yaitu tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat yang tidak diikuti oleh tanda baca, misalnya tanda tanya, tanda seru, dan lainnya. Selanjutnya itu tanda koma. Tanda koma dipakai untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Selanjutnya yaitu tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Selanjutnya yaitu tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menyambung suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris, serta tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian baris. Setelah Rangga dan Anissa menjelaskan kesalahan pada ejaan, mari kita lanjut ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu kesalahan pada penulisan kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pemikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Kemudian ada unsur kalimat. Unsur yang terkandung dalam kalimat adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian ada struktur kalimat. Struktur kalimat terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya ada kalimat langsung, ada kalimat tidak langsung, kalimat tunggal, kalimat majemuk, kalimat efektif, kalimat perintah, kalimat berita, dan kalimat tanya. Yang pertama ada kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menirukan ucapan orang lain. Kalimat langsung juga dapat diartikan yang memberitahukan atau memberitakan bagaimana ucapan dari orang lain. Kalimat ini biasanya ditandai dengan tanda petik 2. Kemudian ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau perkataan dari orang lain. Kalimat tidak langsung tidak ditandai dengan tanda petik 2, melainkan sudah diubah menjadi kalimat berita. Selanjutnya yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal terdiri atas satu subjek dan satu predikat, ditambah dengan objek dan keterangan. Subjek pasti kata benda, jawaban dari pertanyaan apa atau siapa. Predikat dapat berupa kata kerja, jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana. Selanjutnya kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal atau lebih. Kalimat majemuk ada dua. Yang pertama kalimat majemuk setara, yang kedua kalimat majemuk bertingkat. Kalimat penggabungan dua kalimat tunggal yang masing-masing mempunyai kedudukan yang sama. Kalimat majemuk setara ada 3 macam.
yaitu kalimat majemuk setara penjumlahan ditandai dengan kata penghubung dan, sedang, serta. Kalimat majemuk setara penentangan ditandai dengan kata penghubung namun, tetapi, sedangkan, melainkan. Kalimat majemuk setara pemilihan ditandai dengan kata penghubung atau. Kalimat majemuk yang kedua yaitu kalimat majemuk bertingkat. Kalimat yang mempunyai kedudukan berbeda yang terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Induk kalimat dapat berdiri sendiri sebagai kalimat utuh. Anak kalimat didahului dengan kata penghubung seperti walaupun, meskipun, karena, apabila, supaya, dan lain-lain, sehingga tidak bisa berdiri sendiri. Selanjutnya yaitu kalimat efektif. Kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apakah yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Ciri kalimat efektif yaitu kepadanaan struktur, kepararelan, ketegasan, kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan. Contoh yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Seharusnya kalimat efektif yang berbeda atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Selanjutnya kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Pada umumnya, kalimat perintah diakhiri dengan menggunakan tanda seru dalam penulisannya. Sedangkan dalam bentuk lisan, kalimat perintah ditandai dengan intonasi yang tinggi. Selanjutnya kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang mengandung informasi yang bertujuan untuk memberikan kabar atau memberitahu kabar kepada seseorang. Pada umumnya, kalimat berita diakhiri dengan menggunakan tanda titik. Selanjutnya, kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk memperoleh sesuatu informasi atau reaksi atau jawaban yang diinginkan. Kalimat ini diakhiri dengan menggunakan tanda tanya dalam penulisannya, sedangkan dalam pelafalannya menggunakan intonasi yang menurun. Kata tanya yang sering digunakan pada umumnya antara lain bagaimana, di mana, berapa, dan kapan. Setelah Selin, Desta, dan Cendi menjelaskan tentang kesalahan pada penulisan kalimat, mari kita lanjut ke pokok pembahasan selanjutnya, kesalahan pada penulisan paragraf. Penulisan paragraf. Paragraf merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. Paragraf adalah sebuah gagasan yang lebih tinggi atau lebih luas daripada kalimat. Sebuah paragraf akan lebih jelas setelah adanya uraian atau penjelasan yang menampilkan pokok-pokok pikiran yang berkaitan atau mendukung gagasan pokok. Selanjutnya yaitu ciri-ciri paragraf. Yang pertama yaitu bertaku atau letaknya agak mendalam ke dalam sebanyak 5 ketukan spasi untuk jenis karangan biasa. Yang kedua yaitu menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga yaitu kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembang sebagai penjelas kalimat utama yang terdapat dalam kalimat topik. Selanjutnya yaitu menggunakan pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Selanjutnya yaitu struktur paragraf. Struktur paragraf ada 3. Yang pertama yaitu paragraf pembuka yang letaknya berada di awal karangan. Yang kedua yaitu paragraf isi atau penghubung yang membangun badan karangan. Yang ketiga yaitu paragraf penutup yang mengakhiri sebuah karangan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf yang pertama yaitu paragraf deduktif yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Yang kedua yaitu paragraf induktif yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga yaitu paragraf deskriptif di mana paragraf yang tidak mempunyai kalimat utama, karena semua kalimat pada paragraf ini saling bekerjasama untuk menggambarkan pokok pikiran yang terdapat dalam paragraf tersebut. Yang terakhir yaitu paragraf deduktif induktif, yaitu paragraf yang
kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk menjelaskan mengenai jenis-jenis dari paragraf, syarat-syarat paragraf, dan juga fungsi dari paragraf. Untuk jenis dari paragraf, paragraf memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah paragraf deduktif, yaitu paragraf yang gagasan utamanya terletak di kalimat awal paragraf, sedangkan kalimat-kalimat setelahnya merupakan penjelas. Lalu yang kedua adalah paragraf induktif, adalah paragraf yang gagasan utamanya diletakkan di kalimat akhir paragraf. Penjelasan khusus diletakkan di awal paragraf, lalu meruncing menjadi sebuah kesimpulan umum. Lalu yang ketiga adalah paragraf deskriptif, yaitu paragraf yang memaparkan objek secara rinci sehingga seolah-olah pembaca bisa melihat, mendengar, dan mengamati objek yang sedang diceritakan. Lalu yang terakhir adalah paragraf deduktif-induktif, disebut juga paragraf campuran. Gagasan utamanya terletak di bagian awal dan akhir paragraf. Gagasan utama di akhir paragraf berfungsi mempertegas gagasan utama di awal paragraf. Lalu yang berikutnya adalah syarat-syarat dari paragraf. Yang pertama adalah kesatuan, lalu yang kedua adalah pengembangan, ketiga adalah kepaduan atau koherensi, keempat adalah kekompakan atau kohesi, dan yang terakhir adalah pengembangan paragraf. Lalu selanjutnya, paragraf juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, mengekspresikan gagasan, kedua, menandai peralihan gagasan, ketiga, memudahkan dalam menentukan gagasan, keempat, memudahkan dalam pengembangan topik karangan, dan yang terakhir adalah memudahkan dalam pengendalian variabel. Begitulah penjelasan dari Ella dan Nafis. Nah, kira-kira seperti itu analisis kesalahan skripsi pada kelompok kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.